warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para kiai, alim ulama, tuan-tuan guru, hadirin hadirat, muslimin muslimat, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira apalah yang cocok saya panggil bapak-bapak, ibu-ibu ini? Panggil saudara-saudari atau akhi ukhti atau my brother? Kalau laki-laki ya akhi, kalau perempuan ya ukhti, itu bahasa Arab. Kalau orang Jawa sedulur. Sedulur laki-laki perempuan sama? Sama. Kalau orang Minang laki-laki uda, perempuan udi, uni. Itu semua adalah ungkapan saudara. Saudara itu bahasa Arabnya akhi laki-laki, ukhti perempuan. Persaudaraan ukhuwah. Wawnya pakai tasdid, macam sisir di atas. Allah ada tasdid di atas. Maka yang betul itu adalah ukhuwah. Tapi huruf W mahal sekarang, maka satu aja. Ukhuwah. Lalu kemudian ukhuwah wataniyah. Waton itu kampung. Waton, kampung. Ukhuwah wataniyah, saudara sekampung. Sama-sama orang Batam. Ustaz Somad itu orang mana? Orang Batam. Oh, sekampung sama kami. Kalau sudah sama-sama orang Batam, tidak lagi dilihat agamanya apa, tak dilihat lagi sukunya apa, yang penting sama-sama orang. Oh, tak ada yang ngaku orang Batam. Lahir di Batam, besar di Batam, sekolah di Batam, kerja di Batam, cari makan di Batam. Berarti dia orang Batam. Maka bersaudara gara-gara satu tempat itu disebut dengan ukhuwah wataniyah. Nah, saya mau disuruh jelaskan melalui baliho nih. Ada tak dalam Islam itu mengajarkan ukhuwah wataniyah? Ini kalau yang ada di dalam masjid ini semuanya ukhuwah apa namanya? Ukhuwah Islamiyah. Sama-sama Islam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah, semua yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Islam sudah. Andai ada tak Islam tadi masuk, dia mengendap-ngendap, mau pura-pura pakai peci, pakai jilbab, pakai sarung, tapi tak bersunat misalnya. Maka begitu diikutinya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dia langsung jadi Islam. Maka dia dengan saya bersaudara, sama-sama Islam. Tak usah dikaji lagi. Nah, yang mau diminta jelaskan sama saya, bukan bersaudara karena sama-sama Islam, tapi bersaudara sama-sama satu daerah. Kalau sekarang orang menyebutnya tidak satu daerah, tapi satu negara. Saya dengan kawan saya kemarin, Profesor Dr. Izhar, beberapa hari yang lalu streaming, dia dari Kuala Lumpur. Saya dengan dia itu beda. Dia orang Malaysia, saya orang Indonesia. Maka berarti dia bukan ukhuwah wataniyah, karena beda paspor, beda pendapatan, beda tempat tinggal, beda tempat hidup. Tapi kami sama-sama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Besok datang turis bule ke Batam. Rambutnya pirang, matanya biru, kulitnya putih, beda-beda sedikit lah macam saya. Datang dia ke Batam. Itu kira-kira ukhuwah apa namanya itu? Ukhuwah Islamiyah sama dia? Tidak, dia tak Islam. Ukhuwah wataniyah sama dia? Tidak, dia bukan orang Indonesia. Lalu ukhuwah apa namanya? Ukhuwah insaniyah. Sama-sama manusia dia. Maka kita wajib menghormati. Begitulah Islam membagi persaudaraan ini.
Jadi nanti kalau ada saya katakan ini saudara saya, saudara yang dimaksud level berapa Pak Ustaz? Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, atau ukhuwah insaniyah? Kalau sama-sama Islam, ukhuwah Islamiyah. Sama-sama satu negara, satu kampung halaman, ukhuwah wataniyah. Sama-sama manusia, anak cucu keturunan Adam, ukhuwah insaniyah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Islam mengajarkan ukhuwah wataniyah ini? Pindahlah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Di kota Al-Madinah Al-Munawwarah itu ada orang Yahudi. Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Bani Qainuqa. Jadi di Madinah itu ada orang Yahudi. Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Khaybar. Yahudi ini tak Islam. Yahudi ini dulu mengaku mengikut Nabi Musa alaihissalam. Yahudi ini masih satu darah dengan Nabi Muhammad SAW. Ketemunya pada Ibrahim. Ibrahim punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub ini namanya dua. Satu Yakub, satu Israel. Maka anak cucu Yakub itu disebut dengan apa pula Bani Islamiyah? Bani Israel. Nabi Ibrahim punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub ini namanya dua. Satu Yakub, satu Israel. Sama macam saya. Nama saya dua. Satu Abdul Somad, satu lagi Uwas. Satu namanya Yakub, satu lagi namanya Israel. Maka anak cucu Yakub ini disebut dengan Bani Israel. Sama Pak Ustadz, Bani Israel dengan Israel sama. Cuman tulisannya yang Israel itu disebut pakai Israel. Jangan gara-gara ini nanti antum membaca surat, buka surat Bani Israel, Bani Israel. Begitu cara membaca dengan logat, dengan dialek, dengan Arab. Nah, di mana ketemunya nasab orang Yahudi dengan nasab Nabi Muhammad SAW? Muhammad, anak Abdullah, anak Abdul Muthalib, anak Hashim, anak Abdi Manaf, anak Qusay, sampai kepada Adnan, cucu cicit Ismail, Ismail anak Ibrahim. Itulah maka disebut dalam sholat tadi waktu kita sholat maghrib, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim. Kenapa Ibrahim yang disebut? Karena bertemu titik persamaan dengan Nabi Ibrahim. Yahudi Nabi Musa, keturunan Ibrahim. Nasrani Nabi Isa, keturunan Ibrahim. Maka ketemu pada satu titik Ibrahim. Samalah macam orang merantau ke sini. Merantau dia ke Batam. Pas dia, kau dari mana? Aku dari Riau. Riau mana? Riau Daratan. Dari Pekanbaru. Iya. Kau di Pekanbaru di mana? Aku di Panam. Kau di mana? Aku di Simpang Bingo. Itulah sampai sekarang ini aku bingung aja. Maka biasanya orang mencari titik-titik persamaannya. Kenal dengan Syanu, kenal dengan Syanu. Nanti ketemu nasabnya, nasab itulah yang dia cari yang paling dekat. Jadi kita tak ketemu nasab kita dengan Nabi Muhammad pada Ibrahim, karena kita bukan keturunan Ibrahim, tapi semuanya ketemu pada nasab Nabi Adam alaihissalam. Ada yang di sini tak keturunan Nabi Adam? Corong angkat tangan, biar tahu saya keturunan Nabi mana lagi dia. Kita semuanya bermacam suku bangsa di dunia ini ketemu pada Nabi Adam alaihissalam. Nah, saya mau menjelaskan di kota Madinah itu ada orang Islam, ada orang Yahudi, ada orang musyrik yang tak Islam. Tapi kemudian ketika datang pasukan dari kota Makkah mau menyerang, Abu Jahal, Abu Lahab mau menyerang Nabi Muhammad SAW di kota Madinah, maka semuanya bersama, tidak dilihat agamanya, semuanya menyelamatkan kota Madinah dari serangan orang yang datang dari kota Makkah. Maka hubungan orang yang ada di kota Madinah itu disebut dengan ukhuwah. Habis deh suara menjelaskan. Maksudnya diulang sekali lagi.
Di Madinah itu ada Yahudi Bani Nadir, ada Yahudi Bani Quraizah, ada Yahudi Bani Qainuqa, ada Yahudi Khaybar, ada orang musyrik penyembah berhala, ada orang yang tak Islam, ada umat Islam, ada orang munafik, tapi mereka bersatu mempertahankan kota Madinah. Kalau datang orang dari Makkah, Abu Jahal, Abu Lahab menyerang, maka mereka tetap menjaga persatuan. Orang yang ada di Madinah berbeda agamanya, berbeda Tuhannya, berbeda akidahnya, tapi menjaga persatuan di Madinah, maka dia disebut dengan ukhuwah. Yang tahu dijawabnya watoniyah, yang tak jawab katanya. Pokoknya kena tiga-tiga. Islamiyah, watoniyah, insaniyah. Tak kena di pangkal, kena di ujung. Katanya. Lah, jadilah senang Ustaz tuh kata dia. Itulah yang dimaksud ini, bahwa Islam itu bukan serta-merta asal berbeda agamanya dengan engkau, halal kepalanya dipancung, potong kepalanya. Bukan begitu agama Islam. Maka apa ayat dalam Quran? La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Kalau orang yang berbeda agama dengan engkau, dia tidak memerangi kamu, walam yukhrijukum min diyarikum, tidak mengusir kamu dari kampung halaman kamu. Dua syaratnya. Pertama, dia tidak memerangi kamu. Yang kedua, tak diusirnya kamu dari kampung kamu, maka kamu balas dengan dua. Antabarruhum, buat baiklah sama mereka. Wa tuqsitu ilaihim, bersikap adillah kamu, jangan sampai tak adil hanya karena beda keyakinan. Kalau mereka tidak mengusir kamu dari Batam, mereka tidak membunuh kamu, maka kamu balas dengan dua. Berbuat baiklah kamu dan kamu bersikap adil, maka dua dibalas dua. Itulah ajaran Nabi Muhammad SAW. Maka disebutlah kedatangan Nabi Muhammad itu, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil. Tak ada bunyi ayatnya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil muslimin. Tak ada. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil mu'minin. Tak ada. Wa ma arsalnaka rahmatan lil sahabat Uwas. Tak ada. Yang adalah diutus Allah Nabi Muhammad itu menjadi rahmat bagi semesta alam. Makanya Nabi ketika melepas pasukan, apa kata dia? Satajiduna rijalan fis sawami. Nanti kalian kalau pergi perang, kalian akan berjumpa dengan laki-laki yang tinggal di gereja. Apa maksudnya laki-laki tinggal di gereja? Dulu ada tokoh agama Kristen Ortodok tinggalnya di gereja, tak pernah keluar dari gereja. Maka la ta'ridu lakum, jangan kau ganggu mereka, kata Nabi. La taqtulu sabiyan murdi'ah, jangan bunuh anak kecil yang dalam kandungan. Wala syaikhan faniyah, jangan bunuh orang tua renta. Wala taqta'unna sajaratan, jangan potong pokok kayu. La taqiranna nakhlan, jangan cabut pohon kurma. La tahdimu buyutan, jangan hancurkan rumah. Karena zaman dulu kalau sudah perang, ratakan dengan tanah. Anak-anak gadisnya halal. Setuju Pak? Alah, centang bininya di atas enggak, kata dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dulu kalau berperang begitu, bakar, hancurkan kurmanya, potong pokok kurma. Karena kalau sudah kurma dipotong, orang tak makan. Kalau sudah makan mati, ratakan dengan tanah. Ketika Islam datang, Islam mengatakan objek perang itu hanya tentara, hanya bala tentara perang. Adapun rakyat jelata, manusia biasa, itu baru ada dikeluarkan oleh PBB. PBB itu Persatuan Bangsa-Bangsa, bukan Pajak Bumi dan Bangunan. PBB, bahasa kampungnya United Nation. United artinya persatuan. Manchester United artinya persatuan orang Manchester. United Nation, United persatuan, Nation bangsa-bangsa. Seluruh bangsa-bangsa di dunia ini bersatu. Itulah dia PBB. Dikeluarlah kesepakatan Jenewa oleh PBB. Tidak boleh membunuh wartawan, tak boleh membunuh perawat, tak boleh membunuh dokter. Tapi Israel melanggar peraturan PBB. Maka ketika datang kapal Marmara, dari Marmara itu nama sungai, letaknya di Turki. Ada sungai namanya Sungai Marmara. Kenapa disebut Marmara? Karena di situ banyak batu
Batu marmer lah, takkan batu bara. Karena di sungai itu banyak batu marmer, maka disebut dengan sungai Marmara. Datanglah kapal Marmara dari Turki membawa bantuan ke Israel, ke Palestina, bantuan kemanusiaan, ditembak sama tentara Israel. Memang Israel ini luar biasa jahatnya. Di Indonesia ini alhamdulillah tak ada Israel. Mudah-mudahan tak jadi dibuka visa untuk orang Israel. Bayangkan kalau berdatangan orang Israel itu nanti ke Batam, apa yang kita lakukan? Tak bisa kita bedakan mukanya. Saya ketemu sama orang Israel nih waktu saya naik dulu ke Bukit Tursina. Wattini wazzaitun waturisinin, demi buah tin dan buah zaitun, demi Bukit Tursina. Naik saya ke atas Bukit Tursina di Mesir, jam 2 malam naik, jam 5 subuh baru sampai. Sholat subuh di atas. Nampak saya lah orang Yahudi menghadap ke matahari terbit, menggoyang-goyangkan kepala sambil membaca kitab dia. Baru saya tengok, oh inilah dia Israel yang selalu kita baca dalam Quran itu. Bani Israel yang melawan Nabi Musa itu. Orang Israel ini melawannya tidak tanggung, Bapak Ibu. Apa kata orang Israel begitu jumpa Nabi Musa? Ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Kami tidak beriman kepada engkau ya Muhammad sampai kami nampak Tuhan itu nyata. Mana Tuhan itu? Hatta narallaha jahrah, sampai kami tengok Tuhan itu nyata, bisa ditengok dengan biji mata. Alhamdulillah, ini bulan berapa sekarang? Bulan Februari, bulan Januari. Bulan Januari ini, Februari 2021, ini 8 tahun saya datang ke Batam. Saya pertama kali datang ke Batam bulan Februari 2013. Sekarang 2021. Berarti sudah 8 tahun saya datang ke Batam. Dalam setahun saya datang 2 kali. Berarti saya sudah datang 16 kali. Suka duka saya ke Batam. Awal-awal saya datang ke Batam tak ada jamaahnya. Banyak tiang daripada orang lagi. Udah datang saya duduk, baru dipanggil oleh Pak Imam. Kepada seluruh jamaah, harap datang ke masjid karena Ustadz Abdul Somad dari Pekanbaru sudah datang. Barulah datang jamaah. Jadi perjalanan saya ke Batam ini 3 fase. Pertama, jamaah susah datang. Yang ketiga, jamaah banyak datang. Yang ketiga, macam mana supaya jamaah jangan datang. Itulah perjalanan saya ke Batam selama 16 kali datang ini. Yang pertama, bagaimana supaya jamaah datang? Dibuatlah pengumuman kemana-mana, di-share supaya jamaah datang. Tak juga datang. Yang kedua, jamaah paling banyak datang. Waktu tabligh akbar melimpah ruah. Yang ketiga, macam mana diusahakan supaya jangan sampai jamaah datang. Datang juga. Tapi saya tak salah lagi. Udah dibuat ini tanda-tanda. Social distancing 3M. Menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker. Ustadz sendiri tak pakai masker. Nih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seandainya nanti bulan sekarang ini bulan Jumadil Akhir. Jumadil Akhir ini sekarang. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Habis Ramadan, Syawal. Pas bulan Syawal, datanglah orang tak Islam ke rumah Bapak Ibu mau makan kue hari raya. Boleh tak dia masuk? Boleh tak boleh? Boleh. Apa salahnya? Lalu kemudian habis bulan hari raya Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Pas bulan Zulhijjah memotong kambing, motong sapi. Masjid Nurul Yakin tahun ini memotong 100 ekor sapi. Macam-macam tak yakin. Memotong 100 ekor sapi. Tiba-tiba dibagilah keliling. Dibagilah satu rumah dapat 50 kilo. Sampai pintu kulkas itu pas mau ditutup menyipak kaki kambing itu. Tak bisa ditutup. Tiba-tiba ada di pojok sana orang tak Islam, orang non muslim. Boleh tak dia kasih? Mana dalilnya yang bilang boleh? Datanglah Asma. Asma itu saudara kandung Aisyah.
Asma ini emaknya lain dengan emak Aisyah. Emak Aisyah Islam, emak Asma tak Islam. Rupanya rindulah dia mau berjumpa dengan Asma. Datang dia dari kota Makkah Al-Mukarramah, sampai di Madinah mau dijumpainya Asma. Melapor Asma ke Nabi karena takut Asma berjumpa dengan emaknya karena tak seagama, berbeda keyakinan. Lalu kemudian datang dia melapor, ya Rasulullah, emakku datang dari kota Makkah mau jumpa sama aku. Boleh tak aku jumpa dengan dia? Kata Nabi, silakan jumpai emakmu, silakan silaturahim. Afa asiluha? Boleh silaturahim. Afa untiha? Boleh aku kasih dia hadiah? Boleh aku kasih dia makanan? Kata Nabi, i'tiha, kasih dia hadiah, kasih dia makanan. Jadi kesantunan kelembutan Islam ini sampai hari ini alhamdulillah tetap terjaga sampailah di Batam ini. Tapi ada catatan. Jangan nanti gara-gara ini semuanya boleh sampai tak ada batasan. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Pak, besok Bapak tolong datang acara kita bersih-bersih paret gotong royong ya Pak. Masih ada gotong royong lagi? Alhamdulillah. Pak, besok datang gotong royong ya. Mohon maaf Pak. Kenapa? Saya mau ikut ibadah dengan tetangga saya. Kenapa? Ya ganti-gantian lah Pak. Tak bisa. Ya, ini bukan masalah sosial. Ini bukan masalah kemanusiaan. Ini bukan masalah menjaga Batam. Ini bukan masalah menjaga Indonesia. Tapi ini masalah la ilaha illallah. Jadi masalah berbeda agama ini jangan ajarkan Abdul Somad tentang berbeda agama. Karena Abdul Somad sudah diajarkan sejak. Jadi saya bukan teori aja ini. Saya bertetangga dengan non-muslim. Ini rumah saya. Ini rumah non-muslim. Bertahun-tahun saya bertetangga dengan non-muslim. Sampai hari ini saya tetap berkawan baik dengan tetangga-tetangga saya. Tak ada permusuhan. Yang berbeda ini adalah bahkan orang yang tidak pernah bertetangga sama sekali. Tapi dia paling hebatnya. Ini orang-orang begini cocoknya dibawa ke jembatan Barelang. Sampai sana kasih makan buah. Bukan mau dicampakkan ke bawah. Enggak. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa sekarang judul-judul ukhuwah wataniyah ini direkatkan, disampaikan Ustadz lagi di ceramah-ceramah supaya jangan sampai terjadi divide et impera. Tahu divide et impera? Itulah payah kalau sama orang tak pernah makan keju. Divide et impera itu artinya adu domba. Kenapa yang disebut itu adu domba? Karena yang mudah diadu itu adalah domba. Pernah kalian mendengar adu ikan? Ada ikan cupang. Yang paling mudah diadu adalah domba. Maka masyarakat Batam yang hidupnya macam-macam suku, agama, etnis, multi agama, multi suku. Karena Batam ini adalah di mana ada gula, di situ ada sumut. Dulu masuk ke Batam ini sama macam mau masuk ke luar negeri. Mesti dijemput orang ke pintu, mesti ditengok KTP. Tahun berapa dulu itu? Saya membaca beritanya itu. Masuk ke Batam ini dulu. Saya kalau udah disebut orang Batam dalam hati saya, kapan lawak bisa ke Batam ini? Bayangan saya Batam ini hebat betul. Ternyata udah sampai ke Batam memang hebat. Luar biasa Batam. Buka mata nampak Singapura. Ustadz Somad kalau sampai ke Batam, bangun Ustadz pagi, Ustadz buka mata, nampak Singapura katanya. Begitu sampai saya ke Batam, saya buka, apa pun tak nampak. Upanya pas musim asap. Berasap Batam nih kata saya. Dijawab sama orang Batam, asapnya dari Riau katanya. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua orang, suku, bangsa, agama berdatangan ke Batam. Kenapa? Karena Batam banyak gula-gula di sini, banyak pabrik, banyak bisnis. Disinilah tempat segitiga yang paling strategis Indonesia, Johor Malaysia, Singapura, Thailand, Patani Selatan. Maka kemudian hiruk pikuk transportasi laut. Maka semua berdatangan kemari. Kalau kita tidak menjaga ukhuwah wataniyah ini, maka kita mudah dibentur, dilaga-lagakan. Ketika kita berbenturan, disitulah masuk kepentingan asing. Tapi alhamdulillah sampai hari ini Batam aman-aman, tenang-tenang saja. Betul?
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi membuat 12 pasal. Nama kitabnya Ar-Rahiq Al-Maktum, yang menulisnya namanya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. 12 pasal bahwa antara orang Islam, orang non-Muslim, orang Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Bani Qainuqa sama-sama menjaga kota Madinah. Pasal kedua, orang Islam, orang non-Muslim, orang Yahudi Bani Nadir, Bani Quraizah, Bani Qainuqa, Bani Khaybar, kalau datang serangan dari luar, maka dia ikut menanggung biaya perang. Jadi biaya perang tidak hanya ditanggung oleh orang Islam, tapi juga oleh orang Yahudi. Pasal ketiga, orang Islam, orang tak Islam, orang Yahudi, kalau dia tinggal di kota Madinah, bersalah satu orang, maka yang salah satu itu saja, jangan ikutkan komunitasnya. Nah, ini penting. Kalau salah satu orang aja, jangan semuanya disalahkan. Ini misalnya salah satu orang, yang diikutkan bukan orangnya, sukunya. Jawa gitu. Wah, mengamuk satu pulau Jawa, baru kau tahu. Makassar, datang semua orang Makassar, baru kau tahu. Melayu katanya. Mengamuk semua orang Melayu. Habis, tenggelam Pulau Batam ini. Kalau sempat datang semua orang Melayu kemari, tenggelam Pulau Batam ini. Bayangkan itu. Nah, itulah makanya kalau bersalah satu orang, yang bersalah itu orangnya, bukan suku, bukan sukunya. Kalau bersalah satu orang, yang salah itu orangnya, bukan agama, bukan agamanya. Ini sekarang sedang marak masalah antara satu suku dengan satu suku. Orang Pulau Sumatera menghina orang Papua. Menonton beritanya, tentang baca. Ini sedang hangat. Ini sedang dijaga. Jangan sampai kita termakan isu. Makan tuh tetaplah makan nasi. Ya makan isu. Makan nasi aja lapar, apalagi makan isu. Orang kalau sudah lapar, emosinya naik. Ini jangan-jangan Ustaz Somad ceramah berapi-api ini kena lapar. Enggak. Saya sebelum kemari makan dulu. Makanya kadang kalau saya makan di masjid, di rumah jamaah, heran jamaah tuh. Ustaz kok makannya sedikit ya? Dia tak tahu itu makan yang ketiga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi, ini tapi. Kalau sudah banyak orang Islam di situ, insya Allah saudara-saudara kita yang minoritas ini terjaga insya Allah. Amin. Tunjukkan saya di mana mayoritas Muslim yang orang Islamnya yang mayoritas itu menganiaya. Tunjukkan saya satu saja contoh. Ada. Rohingya, umat Islam teraniaya. Di Rohingya itu umat Islam mayoritas atau minoritas? Minoritas. Umat Islam minoritas. Adalah namanya Slobodan Milosevic. Namanya Slobodan Milosevic menghantam orang Serbia yang dibantainya orang Bosnia. Waktu itu saya kelas 6 SD tahun 1990. Ketika itu diadakan nonton bersama penggalangan. Waktu itu belum ada internet, belum ada Google, belum ada YouTube di zaman kami. Saya kalau cerita begitu ke anak-anak muda, zaman saya dulu nggak ada Google, itu penderitaan lo guys. Gaman susah. Jadi nonton video pakai pita, ditonton pakai alat berputar, nampaklah gambarnya berkedip-kedip tentang pembantaian Slobodan Milosevic terhadap umat Islam yang ada di Bosnia Herzegovina, yang membantai itu Serbia, jutaan umat Islam. Ketika itu umat Islam menjadi minoritas. Saya bukan mau memanas-manasi mayoritas, enggak. Saya cuma mau mengatakan kalau umat Islam ramai, maka insya Allah pokok kayu tak ada satupun yang tumbang. Kenapa begitu? Karena Islam mengajarkan man qata'a sidratan, siapa yang memotong sebatang pokok kayu. Ada pokok kayu sebatang, dipotongnya sebatang pokok kayu, sawwaballahu ra'sahu finnar, disungkurkan Allah kepalanya dalam api neraka. Siapa yang memotong sebatang pokok kayu, disungkurkan Allah kepalanya dalam api neraka. Pokok kayu kau potong, masuk neraka. Apalagi kalau memotong leher manusia yang tak bersalah. Kalau dia bersalah Pak Ustaz, potonglah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa di antara Bapak Ibu yang memotong sebatang pohon kayu? Alhamdulillah Pak Ustaz, saya tak pernah motong sebatang pohon kayu. Terus berapa kau potong? Ya 100.000 hektar lah.
Datang banjir bandang menyapu saudara kita di Pulau Kalimantan. Kemarin datang videonya ke WA saya, WhatsApp. Saya lihat tim UAS Kalimantan menyebarkan bantuan, kirim ke nomor rekening berikut ini kata. Oh. Saya sebenarnya mau ngasih tahu tim UAS sudah mau gini. Tim UAS Kalimantan bagi yang mau membawa beras, mengasih minyak, sembako, karpet, tikar plastik, karena saudara kita itu adalah akibat ulah kejahatan tangan manusia. Kenapa? Karena air ini mestinya ditahan oleh akar-akar kayu. Akar-akar kayu menahan air sehingga tidak longsor. Ini negeri kita ini memang hebat. Banyak di bawahnya emas, banyak perak, banyak minyak, banyak uranium, banyak macam-macam. Di atasnya pula hebat, banyak pokok-pokok kayu. Tapi kalau ini ditumbang, musim panas, kepanasan, kemarau panjang, musim hujan, banjir bandang. Jadi ini ulah kesalahan manusia. Kata Allah dalam Quran, zaharal fasadu fil barri, nampak kerusakan di daratan, wal bahri, di lautan, bima kasabat aidin nas, akibat dari ulah tangan perbuatan manusia. Plastik putih itu kalau masuk ke dalam air laut bentuknya sama macam ubur-ubur. Plastik putih, plastik jernih, plastik bungkus gula, campakkan ke laut, campakkan ke sungai. Orang yang tak membuang sampah tempatnya, buang sembarangan, dicampakkannya ke sungai, pergi ke laut, sampai ke tengah laut, bentuknya sama macam ubur-ubur. Tiba-tiba datanglah penyu yang sedang kelaparan 3 hari 3 malam belum makan. Nampaknya macam ubur-ubur, matanya pun udah kabur-kabur, akhirnya ditelannya. Lain rasanya kata dia. Viral video di Palu, buaya yang pakai rantai ban. Nonton? Tengok. Yang tak tengok angguk-angguk aja. Iya. Buaya, badannya besar tapi lehernya kecil karena terikat ban. Jadi siapa yang mau melepaskan ban itu, silakanlah. Pergilah kalian. Pergi dia ke tepi sungai, tak ada satu pun. Datang relawan dari Australia, tak sanggup mau melepaskan ban. Itu adanya ban di leher buaya itu kejahatan siapa itu? Ada monyet yang membuang ban itu ke sungai? Mana ada? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Makanya kata Allah, bima kasabat aidin nas, akibat dari ulah tangan perbuatan manusia. Tangan yang membuang sampah, tangan yang memotong pokok kayu, tangan yang membakar hutan gambut. Gambut itu kalau dimasukkan batu kayu ke bawah 10 meter ke bawah, makanya kalau dipadamkan dari atas, apinya tetap menyala. Makin disiram dengan air, makin berasap. Siapa yang membakar itu? Akibat tangan-tangan manusia. Tangan yang memotong pokok kayu, tangan yang membakar gambut, tangan yang membunuh hewan. Itu pula yang berdoa di tengah malam, ya Allah. Macam mana Allah mau mengabulkan? Nangis dia kepada Allah, ya Allah, tolonglah angkat bencana ini. Kata malaikat, kata malaikat, oh kesentil sekali masuk ke langit, ke bumi paling dalam, neraka jahanam tempatmu. Alhamdulillah, yang hadir ini semuanya adalah orang-orang yang tak pernah memotong pokok kayu. Betul? Banyak ternyata yang pernah memotong pokok kayu. Alhamdulillah, pesawat mendarat airport Hang Nadim, maka nampak hijau, pokok-pokok kayunya subur, hijau, cantik. Betul? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Sekarang tak bisa lagi illegal logging. Orang baru boleh motong pokok kayu hanya untuk membangun rumah. Adapun untuk industri tak boleh. Tapi siapa yang memotong? Memang ada orang yang tidak memotong, tapi dia mengeluarkan izin memotong. Kira-kira mana yang lebih berbahaya? Yang memotong atau yang mengeluarkan izin motong? Tahankanlah azabnya di akhirat. Kalau penduduk satu kota itu 1 juta, anggaplah penduduk Batam ini 1 juta. Saya belum tanya lagi ke Disduk Capil. 1,2. Sama macam Pekanbaru. 1,2 penduduknya. 1.200.000 orang penduduk Batam yang berbuat zalim 100 orang,
maka dia mesti minta izin kepada 1.200.000 orang. Bayangkan kau di akhirat nanti ngantrinya berapa lama. Tak berapa lama itu ngantri di kantor-kantor itu. Insya Allah nampak ujungnya. Tapi kalau ngantri 1.200.000 orang, bagaimana di akhirat nanti? Ya'ti yaumal qiyamati. Ada orang yang datang nanti pada hari kiamat. Bisyamin. Puasa sunatnya banyak. Wasolatin. Sholat tahajudnya banyak. Wazakatin. Zakat infak sedekahnya banyak. Tapi ternyata dia menganiaya orang Batam. Menzolimi orang Batam. Maka di akhirat dia akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala sekecil apapun. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan. Termasuklah Ustaz Somad ini menganiaya juga nih. Apa menganiaya? Itu suara Ustaz menggelegar sampai jantung kami tak normal. Salah sendiri. Udah tua kenapa dekat sound system? Sound systemnya bagus. Sound sistemnya bagus, ustadznya pun bagus juga. Itu maka suara itu menggelegar. Kalau sound sistemnya bagus, kalau suara ustadz itu tak keluar, ini contohnya. Sound sistemnya bagus apa tak bagus? Bagus kan? Nah, coba suara ustadz. Jamaah sekalian, pada malam hari ini. Tapi yang lebih parah, suara ustadz tuh menggelegar, sound system tak bagus. Setengah mati bersuara, tak keluar. Tak bisa dipraktekkan di sini karena sound systemnya bagus. Tak berapa pula lah masjid ini menyewa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ajarkan anak-anak kita ini, jangan diajarkan dia tentang bahwa kalau berbeda dengan engkau, berbeda ormas. Sekarang orang hanya sama-sama umat Islam, berbeda cara ibadah, lalu kemudian memusuhi orang lain. Padahal dalam Islam ada mazhab Hanafi, ada mazhab Maliki, ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Hambali. Tadi saya diminta Pak Imam maju jadi imam. Ustaz Somad silakan maju ke depan. Dua alasan saya kenapa saya tak mau. Yang pertama, saya mau sholat jamak nanti jadi imam ke depan. Yang kedua, saya tak tahu masjid ini bismillahnya entah sir entah jahar. Saya tak tahu masjid ini habis sholat zikirnya entah berbunyi entah silent. Saya tak tahu masjid ini nanti habis sholat apakah doanya sendiri-sendiri atau bersama. Saya takut kedatangan saya merusak persatuan jamaah masjid. Dengan 3 alasan tuh, maka saya maju, tak maju ke depan. Tapi kalau saya sudah tahu, maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau ngasih tahu bahwa saya bisa juga jadi imam. Bukan saya tak bisa jadi imam, tapi ada adab-adab yang mesti kita jaga untuk menjaga persatuan. Tidak semua kebenaran bisa kita ucapkan, karena ada masa saatnya kebenaran itu mungkin menyakiti perasaan orang lain. Oh, kalau begitu tetangga kita mabuk, sakau, tak kita larang dia pakai khomar. Tak kita pakai, tak larang pakai sabu-sabu. Pakai sabu-sabu itu boleh apa tak boleh? Pakai sabu-sabu boleh apa tak boleh? Haram. Menurut Islam haram. Menurut hukum negara haram, masuk penjara. Lalu ada tetangga kita pakai sabu-sabu. Kita bilang, kau pakai sabu pakailah, tak apa-apa, asal jangan ketahuan. Kita bilang itu haram, bukan karena menjaga perasaannya lalu tidak kita katakan itu haram. Qulil haqqa walau kana murran, katakanlah kebenaran itu walaupun pahit. Jadi saya menyampaikan ini semuanya adalah yang benar-benar, yang benar datang dari Allah, yang tak benar dari hamba Allah yang dhaif, Abdul Somad. Kira-kira yang saya sampaikan selama 1 jam ini benar apa tak benar? Saya katakan bahwa selama 1 jam ini panasnya luar biasa. Benar apa tak benar? Wah, berarti bukan saya aja yang kepanasan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya masjid ini AC-nya sudah banyak. Cuman kita ini sudah terlalu banyak, ramai, penuh. Tolong nanti fotonya jangan di-upload. Jangan kalian upload, aku yang masuk nanti. Nanti kalian foto sana, foto sini, masuk. Ini kita jaga persatuan, kita jaga ukhuwah wataniyah, maka insya Allah Batam tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin.
Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Azan Isya, salat Isya, habis itu kita lanjutkan tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.